Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Wisnu Alfiana Dewi dengan NIM 18170111112. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Ibu Putu Arya Darmayasa, SPD MPD, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Made Arimei Triana, SPD MPD, selaku dosen pendamping. Yang terhormat, DRSI Nyoman Sujana MSI, selaku dosen penelaah. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 itu kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Di mana yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, adanya latar belakang masalah. Di sini peneliti menyusun skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, diantaranya rendahnya hasil belajar siswa berdasarkan observasi awal oleh peneliti di SMA Negeri 1 Mendoyo. Diperoleh data siswa kelas 11 IPS sebagai berikut. Bisa dilihat, data tersebut hanya 47% siswa yang mengalami ketuntasan dan sisanya siswa tidak tuntas. Dari hasil belajar siswa yang rendah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal yang meliputi inteligensi atau kemampuan seseorang, motivasi belajar siswa, dan minat siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya itu faktor eksternal, yaitu lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari beberapa faktor tersebut, lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di sekolah. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul yaitu Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Kecerdasan Emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, pada lingkungan pendidikan seperti lingkungan keluarga, masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya, dan ditambah lagi adanya kondisi ekonomi orang tua yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya fasilitas belajar di sekolah dan rumah orang tua siswa yang merupakan faktor pendukung motivasi belajar siswa, dan ditambah lagi banyak siswa yang belum memiliki fasilitas belajar yang memadai. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat yang kurang mendukung dalam proses belajar, yang mengakibatkan siswa menjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, serta kurangnya pengawasan orang tua untuk mengontrol anak secara profesional, dan ditambah lagi dengan teman bergaul anak. Keempat yaitu kecerdasan emosional siswa yang rendah dilihat dari kurangnya menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya dan siswa yang mudah kehilangan semangat. Selanjutnya, batasan masalah, di mana penelitian ini akan dibataskan pada beberapa faktor saja, yaitu lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional. Rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu
apakah ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Yang kedua, apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Yang ketiga, apakah ada pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yang pertama diharapkan dapat membantu jalannya proses pembelajaran yang baik, sehingga akan memberikan manfaat yang baik pula untuk semua pihak. Yang kedua yaitu dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Manfaat praktis yaitu bagi sekolah diharapkan agar sekolah dapat memberikan sumbangan informasi kepada sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, bagi guru diharapkan dapat menjadi masukan bahan pertimbangan bagi guru-guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti yaitu untuk pengembangan berpikir penulis, menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia pendidikan. Yang terakhir, bagi Undiksa, di mana diharapkan mampu menjadi informasi bagi lembaga tentang pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menuju. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu kajian teori mengenai hasil belajar. Di mana hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, di mana hasil belajar siswa hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, efektif, dan psikomotorik yang dikemukakan oleh Nana Sudjana pada tahun 2009. Selanjutnya itu menurut Riang dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa hasil belajar adalah pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung mencakup dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, faktor internal dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari diri kita sendiri yang meliputi faktor inteligensi atau kemampuan seseorang, motivasi belajar, dan minat siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita yang meliputi faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah yang dikemukakan oleh M. Syah pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu bab 2, adanya kajian teori mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto pada tahun 2015, yaitu faktor internal. Yang pertama, faktor psikologis yang meliputi inteligensi, minat, emosi,
bakat, kematangan, dan kesiapan. Di mana faktor inteligensi yaitu suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, yaitu adanya minat, adalah kecenderungan suka yang tinggi terhadap suatu tanpa ada yang menyuruh. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Selanjutnya itu bakat, adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu harus terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Selanjutnya itu kematangan. Adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang di mana alat-alat tubuhnya sudah siap melakukan percakapan baru. Selanjutnya itu kesiapan, di mana kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan. Selanjutnya yaitu faktor jasmani, meliputi kesehatan tubuh serta cacat tubuh. Proses belajar akan terganggu apabila kesehatan tubuh terganggu dan memiliki cacat tubuh seperti buta, tuli, bisu, dan pincang. Faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Di mana kelelahan jasmani terjadi di mana sirkulasi darah kurang lancar sehingga tubuh menjadi lebih lemas. Kelelahan rohani sendiri terjadi karena adanya keluasan, terjadi adanya kelesuan dan kebosanan. Selanjutnya itu faktor eksternal, di mana faktor eksternal di sini yaitu faktor lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah, merupakan tempat bagi anak untuk belajar secara formal. Faktor ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dalam hal ini pengawasan orang tua sangat dibutuhkan untuk menjalin hubungan secara formal, profesional, teman bergaul anak. Selanjutnya yaitu indikator hasil belajar. Menurut Strauss-Tore, dalam Ricardo dan Mailani pada tahun 2017, yaitu ranah kognitif, memfokuskan terhadap bagaimana siswa dapat pengetahuan akademik melalui metode pembelajaran maupun penyampaian informasi. Yang kedua itu ranah efektif, di mana ranah efektif berkaitan dengan sikap, nilai, keyakinan yang berperan penting dalam perubahan tingkah laku. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik, di mana ranah psikomotorik di sini yaitu keterampilan dan pengembangan diri yang digunakan pada kinerja, keterampilan maupun praktek dalam pengembangan penguasaan keterampilan. Selanjutnya menurut Bloms dalam Sujana pada tahun 2016,
yaitu mengemukakan bahwa ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual. Yang kedua, ranah efektif berkaitan dengan sikap. Dan ketiga, ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Menurut Syah dalam Lasmana, di mana ranah kognitif itu meliputi pengamatan, ingatan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis dan sintesis. Kedua, yaitu ranah efektif, meliputi penerimaan sumbangan, apresiasi, internalisas dan karakteristik. Ketiga, yaitu ranah psikomotorik, meliputi keterampilan, kecakapan, ekspresi verbal dan nonverbal. Selanjutnya itu bab 2, kajian teori mengenai lingkungan pendidikan. Di mana menurut Omar Hamlik pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa lingkungan adalah suatu yang ada dalam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Menurut Suwardi pada tahun 2012 mengatakan kalau lingkungan pendidikan merupakan seluruh keadaan dunia ini dengan cara tertentu mempengaruhi sikap, perkembangan, serta pertumbuhan kita. Apabila lingkungan pendidikannya baik, maka baik pula hasil belajarnya. Sebaliknya, apabila lingkungan pendidikannya buruk, maka akan buruk pula hasil belajarnya. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan berupa benda-benda, keadaan-keadaan, orang-orang, dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar peserta didik atau siswa yang bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya kajian teori di mana lingkungan keluarga. Menurut Slameto pada 2013, faktor-faktor dari lingkungan keluarga yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi orang tua atau keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan lingkungan sekolah. Menurut Slameto pada tahun 2003 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa di sekolah, antara lain mode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, fasilitas sekolah, disiplin sekolah. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan indikator-indikator dari lingkungan sekolah dalam penelitian ini adalah relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, dan fasilitas sekolah. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Menurut Slameto pada tahun 2003, faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi pendidikan siswa meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, yaitu mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya kajian teori mengenai kecerdasan emosional, di mana menurut Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2014 memberi pengertian kecerdasan emosional merajuk pada kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi secara baik pada diri sendiri dan dalam hubungan orang lain.
Selanjutnya, menurut Handoko, pada tahun 2014, kecerdasan emosional dapat diartikan kemampuan mengenali, mengelola, mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain. Dan menurut Sapori, dalam UNO pada tahun 2008 mengemukakan kecerdasan emosional anak dapat dilihat pada keuletan, optimis, motivasi diri, dan antusias, di mana kecerdasan emosional dapat memotivasi siswa dalam belajar. Siswa dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya, kajian teori mengenai indikator kecerdasan emosional, di mana menurut Goleman dalam Sulistyo pada 2012, yaitu kesadaran diri, di mana kesadaran diri adalah kemampuan apa yang dirasakan oleh kita pada suatu saat dan menggunakan untuk memudahkan pengambilan keputusan diri sendiri. Selanjutnya yaitu kedua, pengaturan diri, di mana kemampuan diri mengenai emosi diri sendiri, mengekspresikan sesuatu, serta pengendalian suatu emosi yang positif dan yang utama, memiliki kepekaan terhadap kata hati untuk menggunakan suatu hubungan serta tindakan sehari-hari. Ketiga, motivasi, di mana motivasi adalah kemampuan menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk gerakan serta menuntun seseorang menuju sarana sumbatan, membantu kita mengambil inisiatif tindakan sangat efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan, ditambah lagi dengan frustasi. Keempat yaitu empati, di mana empati, kemampuan berempati adalah sebuah kemampuan seseorang untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain, mampu memahami perspektif mereka. Kelima, keterampilan, di mana keterampilan adalah cara untuk mengenali emosi dengan baik ketika saat berhubungan dengan orang lain, agar lebih cermat, membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar. Menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi serta memimpin dan bermusyawarah, dan juga menyelesaikan perselisihan serta untuk bekerja sama dalam tim. Selanjutnya itu menurut Salovey menetapkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman pada tahun 2015, di mana yang pertama itu mengenali emosi diri atau kesadaran diri, kedua itu mengelola emosi, ketiga memotivasi diri sendiri, keempat itu mengenali emosi orang lain, kelima itu membina hubungan sosial. Menurut Mustaqim pada tahun 2012, yang pertama itu ada keadaan diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu kajian teori yang mengenai aspek-aspek kecerdasan emosional. Menurut Tridanto pada tahun 2009, pertama kecakapan pribadi yaitu kemampuan mengelola diri sendiri, kedua itu kecakapan sosial yang kemampuan menangani sesuatu hubungan, ketiga itu keterampilan sosial yaitu kemampuan mengunggah tanggapan yang dihendaki orang lain. Stephen Knight dan kawan-kawan
pada tahun 2008. Yang pertama itu kecerdasan intrapersonal, meliputi penghargaan terhadap diri sendiri, kesadaran terhadap diri sendiri, dan manajemen diri. Kedua yaitu kecerdasan interpersonal, meliputi menghargai orang lain, kesadaran terhadap orang lain, manajemen hubungan. Menurut Goleman dalam UNO pada tahun 2008, yang pertama itu mengenali emosi diri, kedua itu mengelola emosi, ketiga memotivasi diri sendiri, keempat mengenali emosi orang lain, dan yang kelima itu membina hubungan. Selanjutnya itu bab 2 ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu dari Adi Kristianto yang judul skripsi hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan teknik mekanik otomotif SMK se-Kabupaten Sleman yang mengatakan bahwa ada hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 2 jurusan teknik mekanik otomotif SMK se-Kabupaten Sleman. Yang kedua, penelitian terdahulu dari Istiwasi Aturahmi pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Lingkungan Pendidikan Terhadap Minat Belajar IPS Siswa Kelas 10 Ma'alaf Ma'arif, yang mengatakan ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap minat belajar IPS siswa kelas 10 Ma'alaf Ma'arif. Yang ketiga yaitu Nurul Fikar pada tahun 2014 yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Emosional dan Lingkungan Belajar dengan Prestasi Siswa Kelas 11 Jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta, yang mengatakan bahwa ada pengaruh hubungan antara kecerdasan emosional dan lingkungan belajar dengan prestasi siswa kelas 11 jurusan teknik otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Selanjutnya, Budi Rahayu pada tahun 2011 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Lingkungan Sekolah dan Cara Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi kelas 10 Program Keahlian Keuangan SMK PGRI Batang tahun pelajaran 2010-2011 yang mengatakan ada pengaruh kecerdasan emosional lingkungan sekolah dan cara belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas 10 program keahlian keuangan SMK PGRI Batang pada tahun ajaran 2010-2011. Selanjutnya yaitu Riang Nana Sari pada tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 2014-2015 yang mengatakan ada pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Mojolan tahun ajaran 2014-2015. Yang terakhir yaitu Ahmad Zaim Sarnoto pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional EQ dan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa SMA Negeri 3 Tangerang Selatan yang mengatakan bahwa ada pengaruh kecerdasan emosional EQ dan lingkungan belajar siswa terhadap motivasi belajar siswa SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, di mana hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran, di mana hasil belajar siswa hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif,
efektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal dari siswa. Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada dalam diri individu atau siswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa. Salah satu faktor berasal dari dalam diri siswa adalah kecerdasan emosional. Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2014 memberi pengertian kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi secara baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak, yang ada di alam semesta, dan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya proses pendidikan. Adapun kerangka berpikir bisa dilihat dari gambar selanjutnya, yaitu hipotesis. Yang pertama, H1, ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. H2, yang mengatakan ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. H3, ada pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya itu bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun lokasi penelitian, yaitu SMA Negeri 1 Mendoyo yang beralamat di Jalan Semanggong, Posanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Adapun rancangan penelitian, jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kausalitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2016, bahwa penelitian adalah penelitian kausalitatif, di mana terdapat hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini, dengan kata lain, dapat pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Adapun gambar dari rancangan penelitian bisa dilihat di slide. Selanjutnya yaitu adanya populasi dan sampel, di mana populasi dari penelitiannya ini yaitu siswa SMA Negeri 1 Mendoyo kelas 11 IPS yang berjumlah 103 siswa. Adapun jumlah populasi penelitian bisa dilihat dari tabel, di mana kelas 11 IPS 1 berjumlah 34, IPS 2 berjumlah 34 siswa, dan IPS 3 berjumlah 35. Total siswa kelas 11 IPS yaitu 103. Selanjutnya sampel. Dalam penelitian ini, seluruh populasi akan dijadikan sebagai subjek penelitian, sehingga dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau teknik sampling jenuh. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 103 siswa. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, di mana data kuantitatif adalah data berbentuk angka yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan teknik statistik. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang diperoleh langsung
dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah nilai raport siswa. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dilakukan dengan memberikan beberapa butir pernyataan kepada responden yang kemudian dijawab oleh responden sesuai pernyataan yang telah diberikan. Yang kedua yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data verbal hasil belajar. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas, di mana dengan menggunakan pengukuran skala Likert. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel, di mana variabel X1 lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lingkungan pendidikan, lingkungan belajar dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, merupakan suatu kondisi fisik tempat belajar di dalam keluarga, sekolah, masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan anak atau siswa, baik berpengaruh pada suatu hal yang baik atau buruk. Variabel X2, kecerdasan emosional. Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang membedakan kualitas orang yang satu dengan orang yang lain. Gunawan dan kawan-kawan pada tahun 2014 memberi pengertian kecerdasan emosional merujuk pada kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi secara baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu variabel Y, hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh berupa penguasaan konsep yang dikemukakan oleh Rafai pada tahun 2012. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda, di mana regresi berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan beberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, selanjutnya, layak atau tidaknya analisis tersebut, maka terlebih dahulu dilakukan asumsi klasik yang menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedasitas, dan uji hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Selanjutnya yaitu bab 4, ada hasil dan pembahasan, di mana tabel 4.1 mengenai statistik deskriptif yang mengatakan bahwa variabel lingkungan pendidikan memiliki nilai minimal sebesar 79, nilai maksimal sebesar 130, rata-rata sebesar 111,6214.
dan standar definisi sebesar 14,5198. Berarti terjadi perbedaan nilai lingkungan pendidikan yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 14,51984 yang menunjukkan data bervariasi. Variabel kecerdasan emosional memiliki nilai standar definisi sebesar 4,68495, berarti terjadi perbedaan nilai kecerdasan emosional yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 4,68495 yang menunjukkan data bervariasi. Variabel hasil belajar memiliki nilai minimal sebesar 60, nilai maksimal sebesar 86, rata-rata sebesar 71,0291 dan standar definisi sebesar 8,4892, berarti terjadi perbedaan nilai hasil belajar yang diteliti terhadap nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata sebesar 8,48927 yang menunjukkan data bervariasi. Keseluruhan data yang diperoleh menunjukkan nilai standar definisi lebih kecil dari nilai rata-rata, maka disimpulkan bahwa nilai rata-rata merupakan representasi yang baik dari keseluruhan data. Selanjutnya, tabel 4.2 mengenai pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo, di mana berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai T hitung sebesar 13,333 lebih besar T tabel sebesar 1,98373 dengan nilai T dengan nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dengan pengambilan keputusan pada uji T, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya yaitu tabel 4.3 pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Mendoyo. Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilai T hitung sebesar 12,065 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,9837 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dengan pengambilan keputusan pada uji T, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Selanjutnya yaitu tabel 4.4
pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Melayu. Di mana berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai F hitung sebesar 114,125, lebih besar dari F tabel yaitu 3,09 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan dengan pengambilan keputusan pada uji F, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Medoyo. Selanjutnya yaitu tabel 4.5 perhitungan koefisien beta. Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 16,921 ditambah 0,297 X1 plus 0,683 X2. Pada persamaan regresi yang telah terbentuk, diperoleh hasil konstanta sebesar 16,921, menunjukkan jika ada tidaknya variabel lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional, maka berdampak pada variabel hasil belajar sebesar 16,921, di mana lingkungan pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar 0,297, sehingga menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Selanjutnya yaitu hal ini menggambarkan bahwa apabila lingkungan pendidikannya meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan hasil belajar sebesar nilai koefisien beta dari lingkungan pendidikan dikali dengan besarnya kenaikan yang terjadi. Kecerdasan emosional memiliki koefisien regresi sebesar 0,683, sehingga menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Hal ini menggambarkan bahwa apabila kecerdasan emosional meningkat sebesar satu satuan akan meningkatkan hasil belajar sebesar nilai koefisien beta dari kecerdasan emosional yang dimiliki dikali dengan besarnya kenaikan yang terjadi. Selanjutnya yaitu tabel 4.6 koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,689. Hal ini menunjukkan bahwa 68,9% variabel hasil belajar dipengaruhi oleh variabel lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional, sedangkan 31,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu bab 4 ada pembahasan. Yang pertama itu pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Melayu. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh antara lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Melayu. Dilihat dari lingkungan di sekolah, yaitu cara guru mengajar siswanya dengan baik, menjelaskan
materi secara detail agar mudah dipahami siswa. Sumber belajar seperti buku, paket mudah didapatkan, serta keadaan sekolah yang sangat baik inilah yang dapat membantu semangat siswa dalam belajar. Sehingga dengan adanya lingkungan pendidikan inilah yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswanya. Siswanya rendah atau meningkat. Semakin baik lingkungan pendidikan siswa akan semakin meningkatkan hasil belajar siswa dan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kristianto Adi pada tahun 2012 yang mengatakan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar siswa kelas 11, kelas 2, jurusan Teknik Mekanik Otomotif SMK se-Kabupaten Sleman, dan penelitian Autorohmi Istiwasi pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa belajar IPS siswa kelas 10 Ma'alaf Marif. Selanjutnya yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada antara kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Di SMA Negeri 1 Mendoyo khususnya pada kelas 11 IPS kecerdasan siswanya sudah tergolong baik. Selain itu banyak siswa juga yang selalu menaati peraturan di sekolah. Siswa yang selalu memotivasi dan mendorong dirinya untuk belajar dengan baik. Serta banyak siswa yang sudah mampu berdiskusi dengan baik ketika diberikan tugas berkelompok. Jika tidak ada kecerdasan emosional, maka siswa tidak akan bisa menjalankan hidup sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fikar Nurul Fikar pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa ada hubungan signifikan antara variabel kecerdasan emosional dan lingkungan belajar dengan prestasi siswa kelas 11 jurusan Teknik Otomotif di SMK Negeri 3 Yogyakarta, dan penelitian Budi Rahayu pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional, lingkungan sekolah, dan cara belajar siswa secara simultan terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas 10 program keahlian keuangan SMA PGRI Batang tahun ajaran 2010-2011. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa ada pengaruh antara lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Mendoyo. Di SMA Negeri 1 Mendoyo khususnya pada kelas 11 IPS, lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional siswa sudah terbilang sangat baik. Dengan adanya lingkungan pendidikan yang baik, ini dapat menumbuhkan kecerdasan emosional siswa agar mampu menjalani kehidupan sosial serta menjalin hubungan interaksi yang lebih baik, yang dapat dilihat dari siswa yang tidak membeda-bedakan teman yang satu dengan yang lainnya, selalu membantu teman yang kesulitan dalam belajar, serta berdiskusi dengan baik ketika diberikan tugas kelompok. Sehingga dengan adanya lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional, siswa yang baik akan mempengaruhi hasil belajar siswa yang semakin baik pula. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Ariati pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan belajar pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 10 SMK Negeri 12 Samarinda tahun ajaran 2020-2021 dan Riang Nana Sari 2015 yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Mojo Laban tahun ajaran 2014-2015. Selanjutnya itu bab 5 penutup. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh lingkungan pendidikan terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menduyu. Hal ini dilihat dari nilai T hitung sebesar 13,333 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98373 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Yang kedua itu ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menduyu. Hal ini dilihat dari nilai T hitung sebesar 12,065 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98373 dengan nilai signifikan sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga ada pengaruh lingkungan pendidikan dan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Menduyu. Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 114,125 lebih besar dari F tabel 3,9 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya itu saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka terdapat beberapa yang diberikan kepada berbagai pihak sebagai berikut, yaitu yang pertama bagi sekolah, di mana bagi sekolah hendaknya menciptakan suasana yang nyaman dan tenang serta memberikan sarana dan prasarana yang baik bagi sekolah. Yang kedua itu bagi siswa, di mana hendaknya selalu belajar dengan baik dan memperbaiki diri agar siswa mampu mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Ketiga, yaitu untuk selalu berperan aktif bagi guru, yaitu untuk selalu berperan aktif dalam membimbing belajar dan memberikan pembelajaran agar siswa mampu memperbaiki kualitas diri sehingga mampu bersaing di tengah masyarakat. Yang terakhir itu bagi peneliti, di mana penelitian ini akan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pembaharuan menyikapi masalah hasil belajar dan diharapkan meneliti faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang belum diteliti oleh peneliti. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Om Santi 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 Om.